Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Hayati Siregar selaku eh, dosen kami pada mata kuliah metodologi penelitian. Perkenalkan Bu, mohon izin. Saya Anggit Perdana Kusuma. Di sini saya akan mempresentasikan eh, terkait tugas proposal penelitian dan di sini saya mengerjakan secara mandiri Bu, mohon izin. Baik, langsung saja di sini yang judul yang saya angkat Bu terkait pengaruh strategi bisnis perusahaan dan eh, CSR atau Corporate Social Responsibility terhadap kinerja laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sektor makanan dan minuman periode tahun 2020 sampai 2024. eh Mungkin sedikit cerita. Jadi intinya di sini saya akan mencoba meneliti apakah dari strategi bisnis ini dan CSR nanti akan berpengaruh pada laba perusahaan yang akan kami teliti seperti itu. Mohon maaf, sebentar. Baik, mohon maaf ada sedikit kendala Bu. Saya lanjutkan Bu, mohon izin. Baik, untuk latar belakang. Jadi di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat ini, perusahaan perlu menerapkan strategi bisnis yang tepat dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja laba. Selain itu, pelaksanaan CSR atau Corporate Social Responsibility ini juga menjadi elemen penting dalam menciptakan citra positif dan mendukung keberlanjutan usaha. Strategi bisnis dan CSR ini dinilai berperan dalam meningkatkan efisiensi serta profitabilitas perusahaan. Namun, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang beragam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh strategi bisnis dan CSR terhadap kinerja laba, khususnya pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Baik, terkait rumusan masalah di sini yang pertama adalah apakah strategi bisnis berpengaruh terhadap kinerja laba? Yang kedua adalah apakah CSR ini berpengaruh terhadap kinerja laba juga? Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh keduanya secara simultan terhadap kinerja laba suatu perusahaan? Baik, selanjutnya terkait tujuan penelitian kami, yaitu yang pertama adalah mengetahui pengaruh strategi bisnis terhadap kinerja laba. Yang kedua, yaitu mengetahui pengaruh CSR terhadap kinerja laba. Dan yang ketiga adalah mengetahui pengaruh gabungan strategi bisnis dan CSR terhadap kinerja laba suatu perusahaan. Baik, selanjutnya terkait manfaat penelitian ini, yang pertama terkait teoritis, yaitu menambah literatur, akuntansi, dan manajemen strategi. Dan yang kedua, eh, terkait penelitian praktis ini menjadi acuan perusahaan dalam menerapkan strategi dan CSR guna meningkatkan laba. Baik, terkait tinjauan pustaka, eh, terkait pengaruh strategi bisnis terhadap kinerja laba. Ini sebelumnya penelitian oleh Kholisah pada tahun 2021 menunjukkan bahwa strategi bisnis ini berpengaruh positif terhadap kualitas laba perusahaan. Strategi seperti cost leadership dan diferensiasi mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing.
Lalu selanjutnya ada Pertiwi et al. Pada tahun 2020, 2018 juga mendukung temuan ini dengan menekankan pentingnya strategi organisasi dalam meningkatkan laba. Strategi yang disusun dengan baik memungkinkan perusahaan merespon perubahan pasar secara efektif dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Nah, selanjutnya eh, pengaruh corporate social responsibility terhadap kinerja laba. Hasil dari penelitian mengenai pengaruh CSR terhadap kinerja laba masih beragam. Sebagai contoh, Aziz dan Faisal pada tahun 2018 serta Muhammad et al. Pada tahun 2020 menemukan bahwa CSR memberikan dampak positif terhadap kualitas laba melalui peningkatan reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan. Sebaliknya, Rahmawati pada tahun 2016 dan Sunjaya pada tahun 2019 menyimpulkan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan, bahkan dapat menjadi beban biaya jika tidak dijalankan secara strategis. Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas CSR sangat tergantung pada konteks dan integrasi dalam strategi perusahaan. Baik, selanjutnya terkait hipotesis penelitian ini, yang pertama adalah strategi bisnis berpengaruh signifikan terhadap kinerja laba. Yang kedua, CSR berpengaruh signifikan terhadap kinerja laba. Dan hipotesis yang ketiga yaitu strategi bisnis dan CSR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja laba. Nah, di sini terkait kerangka pemikirannya yaitu eh, strategi bisnis perusahaan ini menjadi eh, X1 dan yang kedua, yang X yang kedua adalah terkait CSR-nya, Corporate Social Responsibility, dan Y di sini adalah kinerja labanya. Nah, untuk hipotesis yang pertama, ini dari strategi bisnis perusahaan ini akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja laba atau Y. Dan hipotesis yang kedua, ini CSR atau Corporate Social Responsibility juga akan berpengaruh yang signifikan terhadap kinerja laba atau Y. Dan yang ketiga juga dari keduanya ini secara simultan akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja laba. Baik, selanjutnya terkait metode penelitian yang akan kami gunakan yaitu yang pertama jenisnya kuantitatif, deskriptif, dan verifikatif. Pendekatannya yaitu dengan statistik inferensial atau regresi linear berganda. Data yang kami pakai adalah sekunder dari laporan tahunan dan keberlanjutan perusahaan BI tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Populasinya itu semua perusahaan makanan dan minuman yang ada atau terdaftar di BI tahun 2020 sampai dengan 2024. Sampel yang kami pilih yaitu dipilih dengan menggunakan purposive sampling. Dan kriteria yang kami ambil adalah tersedia data lengkap kinerja laba dan strategi bisnis dan CSR. Lalu selanjutnya teknik pengumpulan data yaitu yang pertama studi dokumentasi dari laporan tahunan atau annual report dan sustainability report serta situs BEI dan perusahaan. Lalu variabel diukur melalui indikator yang pertama ROA atau return on asset, lalu ROI atau return on equity, serta NPM. Ini untuk mengukur kinerja laba. Yang selanjutnya terkait CSR, Disclosure Index, dan yang ketiga strategi biaya dan diferensiasi.
Baik, mungkin itu Bu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.